disematkan kepada Allah, nggak ada kata-kata kecuali, nggak ada. Allah maha mendengar, Allah maha sempurna, Allah maha melihat, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, Allah maha kasih sayang, Allah maha kuat, maha perkasa, maha gagah. Pakai kecuali? Nggak pakai. Itu kalau untuk Allah. Ini satu ilmu, ya, satu ilmu. Kalau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan nama Allah itu tidak pakai kecuali, utuh. Tetapi kalau untuk selain Allah ada kecuali. Misalnya tadi hadis ini tadi, dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat. Apakah titik? Belum titik. Kecuali. Nah, ada kecualinya. Kapan dunia ini tidak terlaknat? Kapan dunia ini tidak terkutuk? Kalau di atas dunia itu ada 3 unsur, ya, 3 unsur. Pertama, zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah, ya, mengingat Allah. Yang kedua, apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah. Apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Apa saja? Membaca Al-Quran, kemudian taubat, istighfar. Apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Sedekah, i'tikaf, tahajud, umroh. Apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu, ya. Nah, alhamdulillah bapak-bapak malam ini hadir dalam rangka untuk membuat dunia ini tidak terkutuk dan tidak terlaknat. Kenapa? Karena kehadiran bapak-bapak ini termasuk poin yang ketiga, yaitu orang yang sedang mencari ilmu. Apalagi ditambah zikir. Mungkin bapak-bapak ini sambil duduk mungkin baca tasbih. Subhanallah ada khalqik, subhanallah ridha nafsik, subhanallah midada kalimatik, subhanallah zinata arsik. Siapa tahu ini sambil duduk ini pada zikir ini, cuma nggak kedengaran saya saja, ya. Jadi zikirnya iya, ilmunya dapat. Maka disinilah pentingnya dan mutlaknya majelis ilmu atau pengajian. Maka sesungguhnya kemarin waktu musim corona seharusnya pengajian tidak libur, seharusnya. Yang penting dibatasi saja. Yang penting dibatasi, jamaah selain jamaah Al-Ansor nggak boleh masuk, misalnya begitu, dibatasi. Pengajian terbatas khusus jamaah Al-Ansor. Selain jamaah tetap Al-Ansor tidak boleh masuk. Karena dikhawatirkan akan dapat benefit nanti. Tapi jangan libur, jangan. Ustaz didatangi aparat. Kalau sudah didatangi aparat ya saya nggak bisa jawab itu. Ya, kalau sudah jawabannya didatangi aparat saya nggak bisa jawab. Maksudnya saya jawab juga nggak ada gunanya gitu. Ya. Baik, ini adalah kesempatan yang berharga. Saya membayangkan kalau kemarin waktu libur ngaji bapak-bapak itu mati, saya nggak tahu apakah matinya dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Ya. Jadi pengajian, majelis ilmu, majelis taklim telak. Sebab majelis taklim itu merupakan kata kunci untuk membuat dunia ini tidak terkutuk dan tidak terlaknat. Tanpa zikir, tanpa upaya-upaya taqarrub ilallah, tanpa majelis ilmu, dunia ini terkutuk, terlaknat. Punya apa saja terlaknat. Punya Alphard,
punya Indomaret, punya istri 4, punya villa 10, punya bis antar kota antar provinsi akap 1000, punya pesawat terbang, semuanya terkutuk dan terlaknat. Kalau tidak ada zikir, tidak ada majelis ilmu, orang yang belajar dan mengajar, dan tidak ada upaya-upaya untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka banyak-banyaklah bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur pada Allah, ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menggerakkan saya mencintai majelis ilmu, mencintai Masjid Al-Aqsa. Ayolah bersyukur. Kalau orang tergerak hatinya untuk taklim, tidak semua orang tergerak. Ya. Mungkin sebentar apa dulu dengan dagang, ya, dagang sate, ya, sate keliling itu, ya, atau dagang sekuteng, ya, atau dagang mie tek-tek, tek, ya. Ngapain pengajian, mendingan dagang mie tek-tek dapat uang, ya. Satu porsi 12.000. Di kompleks saya 12.000, di sini 12 Pak ya. Mie tek-tek, kemudian sekuteng, kemudian mie goreng, martabak, ya. Bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur pada Allah, banyak memuji Allah. Dan insya Allah kalau duduk di majelis taklim, utangnya lupa, ya, lupa utang, ya, lupa utang, lupa. Yang diingat adalah Allah, 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 Allah yang diingat. Sehingga dunia ini enteng Pak, ringan. Tapi kalau di luar nggak pernah taklim, beban ini numpuk. COVID-19 di sini 2 juta, di sini 100.000. Nah, insya Allah di dalam majelis ilmu, maka bapak-bapak sementara utangnya lupa, dan insya Allah dengan rahmat Allah nanti bapak-bapak akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu hadisnya Pak ya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka kehidupan kita, kehidupan dunia ini akan terkutuk, terlaknat apabila tidak ada zikir. Maka kita berlomba-lomba mengejar, apakah kita fokus kepada zikir? Misalnya dalam salah sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah bersabda, ada dua kalimat. Bapak-bapak sudah mengamalkan, ada. Yakin saya, yakin. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, dan akan memberatkan timbangan kebaikan, dan akan dicintai oleh Ar-Rahman. Allah cinta dengan dua kalimat ini. Dan dua kalimat ini ringan di lidah, ringan. Dan dua kalimat itu akan memberatkan timbangan kebaikan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Saya yakin sudah ngamalkan semua, sudah. Karena saya lihat wajahnya wajah surga semua ini. Ya, nggak ada wajah neraka di sini, nggak ada. Wajah surga semua. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Maha suci Allah yang maha terpuji, maha suci Allah yang maha agung. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Ringan kok Pak, ringan sekali lidah ini. Tidak berat.
Atau misalnya membaca la haula wala quwata illa billah, ya. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak sekalian, kalimat-kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tasbih, kalimat tahlil, itu adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan tentang kemutlakan sifat Allah. Dan di situ tidak perlu ada kata-kata saya, tidak perlu. Dan beda Pak bobotnya. Kalau disebutkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, atau Allah sangat terpuji, itu berbeda dengan kalimat begini Pak. Saya memuji Allah, beda. Beda. Kalau kalimat saya memuji Allah, oh berarti cuma saya, yang lain belum tentu memuji, belum tentu. Itu kecil dan relatif. Kalau kalimatnya saya memuji Allah, saya mensucikan Allah, saya mengagungkan Allah, saya membesarkan Allah, itu kalimat yang nilainya itu rendah. Tapi kalau kalimatnya mutlak, segala puji milik Allah, itu mutlak, ya. Kalau di Malaysia raja panggilannya apa? Yang di Pertuan Agung, ya, di Malaysia yang di Pertuan Agung, ya. Atau yang mulia, ya, yang mulia Raja Fulan, ya. Itu beda dengan kalimat saya memuliakan Tuhan, itu beda. Kalimat saya memuliakan Tuhan itu berbeda dengan kalimat raja yang mulia, beda. Kalau kalimat raja yang mulia berarti itu mutlak, mutlak, menunjukkan keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, itu semuanya adalah kalimat-kalimat thayyibah yang mengandung arti mutlak, ya. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci dimanapun, di dunia, di akhirat, Allah maha suci. Manusia ingat, manusia tidak ingat, Allah maha suci. Di darat, di laut, di gunung, Allah maha suci. Karena tidak ada corona, Allah maha suci. Mutlak, ya, mutlak. Di tasbih itu subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Ini kalau 4 dijadikan 1, masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini juga termasuk 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka sekali dengan 4 kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Kita nyatakan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Saya bisa berbicara begini dengan daya dan kekuatan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa duduk di sini tidak ngantuk dengan kekuatan Allah. Bapak-bapak bisa hadir ke sini, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang bawa mobil, dengan kekuatan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bekerja, bisa mencari rezeki, bisa ke pasar, bisa ke sekolah, bisa ke kantor, dengan kekuatan Allah. Jadi billah, hanya ada satu, billah.
dengan Allah. Jadi tidak ada, oh ini kekuatan saya, oh ini kehebatan saya, itu gak ada, hapus semua. Baik itu profesor, doktor, insinyur, jenderal, hapus semua. Semuanya adalah billah, dengan kekuatan Allah. Maka itu kalimat-kalimat sakral dan kalimat-kalimat suci yang kalau diucapkan, Masya Allah, akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan akan membuat dunia yang kita geluti ini adalah dunia yang tidak terlaknat, tidak terkutuk. Maka jangan sampai malas Pak berzikir. Jangan sampai malas, ya. Jangan sampai tahlilan nggak mau, ya, tahlilan nggak mau, membaca zikir-zikir yang diajarkan sunnah Rasul juga nggak mau. Loh, kalau gitu kan apa ya? Jadi jangan sampai kita hanya bisa menyalahkan pihak lain. Tahlilan bid'ah, kan? Sementara kita sendiri kok nggak zikir, malas mengucapkan la haula wala quwata illa billah, malas mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti ketika ditanya, Pak kenapa nggak zikir? Aku belum tahu caranya zikir. Loh, kok belum zikir? Tinggal diucapkan. Yang penting mengucapkannya di tempat yang tidak ada najis. Jangan mengucapkan di WC, di kamar mandi, jangan. Yang penting itu, yang penting jangan diucapkan di toilet, di WC, di kamar mandi. Nah itu toh. Silakan dibaca kapan saja. Sambil nunggu datang, sambil nunggu waktu sholat, sambil nganter istri ke pasar, sambil nganter anak ke SD IKT Robi Rodia, sambil nganter istri belanja, baca. Gak usah masuk-masuk ke supermarket, gak usah. Tunggu saja di mobil sambil zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Daripada membuka YouTube yang isinya gambar telanjang, ya. Daripada membuka YouTube yang isinya gambar telanjang, mendingan berzikir. Sebab YouTube ini kalau imannya belum kuat, gak usah buka YouTube lah Pak, gak usah. Pasti kecemplung ke situ, pasti. Saya jamin. Perkuat dulu imannya. Kalau imannya sudah kuat, baru boleh buka YouTube. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi majelis ilmu ini adalah sebuah majelis yang terhormat. Majelis ini adalah majelis yang sangat bergengsi, lebih terhormat dan lebih mulia daripada majelis permusyawaratan rakyat. Serius. Karena apa? Yang diingat Allah. Kalau di majelis permusyawaratan rakyat yang diingat dunia, dunia, dunia. Bagaimana mempertahankan NKRI, bagaimana mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana mempertahankan UUD 45 Pancasila. Yang diingat itu dunia. Bagaimana melarang HTI, bagaimana melarang umat Islam, bagaimana melarang khilafah, bagaimana melarang hak Wahabi. Yang dibicarakan itu permusuhan terhadap Islam yang dibicarakan. Jadi majelis ini Pak, ini kelihatannya begini nih, tapi di sisi Allah sangat terhormat dan sangat mulia. Maka jangan sekali-kali absen dalam majelis ilmu. Jangan. Meskipun yang menyampaikan itu anak kecil. Anak saya itu termasuk anak kecil Pak di depan bapak-bapak ini. Anak saya itu Ustadz Auliaur Rahman yang baru pulang dari Madinah. Anak kecil itu. Kalau nanti duduk di sini, itu siapa ini? Kok anak kecil ceramah? Ya, tapi ilmunya di atas saya. Ya. Hafal Al-Qur'an 30 juz, memahami kaidah-kaidah fikih dan usul fikih, memahami ulumul Quran, memahami
tentang syariat, memahami tentang hukum-hukum Allah, halal haram. Ya. Jadi tolong nanti kalau yang ngisi di sini anak kecil, jangan sampai, wah, kok yang anak kecil sih? Jangan. Kecil badannya kecil, ilmunya, umurnya kecil, umurnya masih muda, baru punya anak satu. Tapi ilmu saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak saya. Ya. Maka pesan saya untuk pengurus, jangan sembarangan masang orang di sini. Jangan sembarangan. Nanti berat hisapnya. Saya cukup sekali saja di sini, cukup sekali. Mukadimah. Ya, malam pertama ini malam pertama. Untuk selanjutnya cari ulama. Ulama yang betul-betul paham Quran, paham fikih dan usul fikih. Baik, ini sudah habis waktunya. Jadi mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, karena saya hanya ngasih mukadimah dan ngasih semangat. Mudah-mudahan nanti pengajian ini terus berjalan dan tampilkan orang-orang yang betul-betul ulama. Sekali lagi ulama. Jangan sembarang orang duduk di sini. Bahaya, nanti menyesatkan umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.